Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqnal ikhlas fil qawli wal amali wan niyyah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab As-Sirat Al-Mustaqim karya Al-Imam Al-Harari rahmatullahi alaihi. Kita sampai kepada perkataan beliau yaitu wa nusammil masajida buyutallah. Wa nusammil masajida buyutallah. Nah, sebelum saya bacakan karangan beliau ini, saya ingatkan kembali tentang materi yang sudah kita sampaikan sebelumnya, bahwasanya kita kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala ada tanpa butuh kepada tempat, karena tempat adalah ciptaan Allah dan Allah tidak butuh dengan ciptaannya. Kemudian kita juga menyebutkan bahwasanya ketika sudah ditetapkan keyakinan yang benar ini dan kita mengangkat kedua tangan kita, sekali lagi itu tidak menunjukkan bahwa Allah berada di arah atas. Jadi kalau orang mengangkat kedua tangannya ke arah langit, ke arah atas, maka itu tidak menunjukkan bahwa Allah ada di tempat tersebut. Namun yang demikian itu adalah dikarenakan langit, ya, yang kita mengangkat kedua tangan kita ke atas langit, ke arah langit, itu adalah tempat turunnya rahmat, tempat turunnya berkah, dan merupakan perintah Allah untuk mengerjakan hal itu. Sebagaimana kita umat Islam ketika melaksanakan sholat, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap ke arah Ka'bah, ke kiblat. Dan itu tidak menunjukkan bahwasanya Allah berada di situ. Jadi ketika kita berdoa mengangkat kedua tangan kita ke arah langit, itu bukan dikarenakan langit punya kekhususan menjadi tempat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sholat, kemudian kita menghadap ke arah kiblat, ke Mekah, itu bukan berarti Mekah atau Ka'bah ini mempunyai kekhususan karena di tempat tinggali oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak demikian. Melainkan itu semuanya adalah karena perintah Allah Subhanahu wa taala, dan langit itu sendiri merupakan tempat turunnya rahmat dan tempat turunnya berkah. Kemarin juga kita sudah sebutkan bahwasanya orang yang meyakini bahwa Allah bertempat di atas langit atau menempati suatu tempat, ya, seluruh tempat atau sebagian tempat, maka mereka ini hukumnya adalah keluar dari agama Islam. Keluar dari agama Islam. Dan kita bantahkan kepada mereka dengan kita mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau seandainya langit ini adalah tempat tinggalnya Allah, arsy ini tempat tinggalnya Allah, kita sebutkan kepada mereka bahwa telah ditetapkan dalam hadis bahwa Rasulullah ketika beliau melaksanakan salat meminta hujan kepada Allah, beliau ini menjadikan telapak tangan bagian dalam ini ke arah bumi, kemudian telapak tangan bagian luar ke arah langit. Kalau seandainya Allah berada di langit, maka tidak akan Rasul melakukan hal itu. Dan Rasul juga mencegah, melarang orang yang sholat ini untuk menghadap ke arah langit. Jadi seandainya benar apa yang dikatakan oleh mereka, maka tentu tidak akan hal itu dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga ketika kita duduk tahiyat, kita diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dicontohkan oleh Rasulullah bahwa beliau ini mengangkat telunjuk tangan beliau ketika mengucapkan lafal illallah, dan beliau membengkokkan sedikit. Nah, kalau seandainya benar apa yang dikatakan oleh orang yang meyakini bahwa Allah ada di atas langit, maka tidak akan Rasul melakukan hal itu. Nah, bagaimana? Nah, sekarang adalah permasalahan mengenai penamaan masjid dengan nama Baitullah. Dengan nama Baitullah. Bait itu kata dalam bahasa Arab yang artinya adalah rumah. Allah ya lafzul jalalah, nama Tuhan kita. Nah, di sini beliau akan menjelaskan, akan menguraikan tentang permasalahan ini. Qala al-muallif rahimahullah, wa nusammil masajida buyutallah la li'anna Allah yaskunuha bal li'annaha amakinu mu'addatun li dzikrillahi wa ibadatihi. Wa yuqalu fil arsy innahu jirmun a'addahu Allahu liyatufa bihil malaikah
kama yatuful mu'minuna fil ardi bil Ka'bah. Jadi ini adalah paragraf yang menjelaskan mengenai penamaan masjid dengan nama Baitullah. Jadi kita menamakan masjid-masjid itu dengan Baitullah atau Buyutullah, ya. La li'anna Allah yaskunuha, bukan dikarenakan Allah menempati masjid tersebut, sebagaimana dikatakan rumah saya karena saya tempati, rumahnya fulan karena ditempati oleh fulan, bukan seperti itu. Bal li'annaha amakinu mu'addatun li dzikrillahi wa ibadati. Tetapi maknanya Baitullah adalah tempat yang disediakan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan salat di dalamnya. Wa yuqalu fil arsy innahu jirmun a'addahu Allah. Nah, bagaimana dengan arsy? Arsy itu adalah jirm, benda, tempat, ya. A'addahu Allahu, yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, liyatufa bihil malaikah, supaya dilakukan tawaf pada tempat itu oleh para malaikat. Jadi supaya malaikat itu bertawaf di tempat itu. Kama yatuful mu'minuna fil ardi bil Ka'bah, sebagaimana orang-orang mukmin yang ada di bumi, mereka mengelilingi Ka'bah. Bukan dikarenakan Ka'bah ini adalah tempat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah mengapa, atau penjelasan mengapa kita menamai masjid-masjid dengan Baitullah. Berikutnya di sini pembahasan yang lain. Wa kadzalika yakfur may yaqul Allahu yaskunu quluba awliyaihi in kana yafhamu minhul hulul. Jadi begitu juga hukumnya adalah keluar dari agama Islam, yakfur, kafir hukumnya. Man yaqul, orang yang mengatakan dan meyakini tentunya, Allah yaskunu quluba awliyaihi, Allah tinggal di hati-hati para walinya. In kana yafhamu minhul hulul, apabila dia meyakini bahwasanya Allah benar-benar tinggal dengan zatnya di hati para walinya. Jadi kalau ada orang mengatakan Allah yaskunu quluba awliyaihi dengan pemahaman seperti ini, dan ini dikatakan oleh sebagian orang-orang yang tidak memahami ilmu tauhid, mereka mengatakan ini dan memahami ini, maka hukumnya adalah kafir, keluar dari agama Islam. Adapun apabila orang tersebut yang mengatakan tadi dia tidak memahami, tetapi dia mengira bahwasanya Allah yaskunu quluba awliyaihi, maknanya adalah hubbullah yaskunu quluba awliyaihi. Maksudnya adalah hati-hati para wali Allah ini dipenuhi dengan rasa cinta kepada Allah, maka mereka yang mengatakan ungkapan ini tidak dikafirkan, tetapi dilarang, dicegah. Karena apa? Ungkapan ini tidak memberikan makna yang mereka kehendaki. Karena perkataan Allah yaskunu quluba awliyaihi itu bukan maknanya hubbullah yaskunu quluba awliyaihi, bukan itu maknanya. Jadi tidak sesuai dengan apa yang mereka kehendaki. Oleh karenanya harus dicegah. Namun apabila memang benar-benar karena saking bodohnya dalam urusan bahasa, pemahaman mereka seperti itu, bahwa maksud dari atau bahwa yang mereka pahami Allah yaskunu quluba awliyaihi, mereka pahamnya adalah hubbullah yaskunu awliyaihi, rasa cinta kepada Allah itu menempati dan bersemayam di hati para wali Allah, maka orang yang mengatakan ungkapan seperti ini tidak dikafirkan, namun dilarang untuk mengatakan lafal atau ungkapan semacam ini. Kemudian di sini pengarang rahimahullah menyebutkan walaisal maqsudu bil mi'raji usular rasuli sallallahu alaihi wasallam ila makanin yantahi wujudullahi ta'ala ilaihi wa yakfur man ya'taqada dzalik. Innamal qasdu minal mi'raj huwa tasyrifur rasul sallallahu alaihi wasallam bi itla'ihi ala ajaiba fil alamil ulwi wa ta'zimu makanatihi wa ru'yatuhu li dzatil muqaddas bi fuadihi min ghairi an yakuna dzatu fi makan wa innamal makanu lirrasul. Nah, ini mengenai hal yang berkaitan dengan Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaisal maqsudu bil mi'raj, jadi bukan yang dimaksudkan dari mi'raj, ya, perjalanan Rasulullah, ya, yang
di alam atas itu. Usul Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan maksudnya adalah sampainya Rasulullah ila makanin, ke suatu tempat, yantahi wujudullahi ta'ala ilaihi, tempat yang di situ berhenti adanya Allah Subhanahu wa taala. Di tempat di mana keberadaan Allah di situ berhenti. Tidak ada tempat di situ tidak ditempati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu maknanya. Bukan itu maksudnya. Wa yakfuru man ya'taqada dzalik, dan kafir, kufur orang yang meyakini keyakinan tersebut. Karena menempati tempat, ya, mengisi tempat, ini adalah sifatnya makhluk. Menempati tempat itu tidak terlepas dari 3 hal. Ada kalanya yang menempati lebih kecil, ada kalanya lebih besar, atau sama pas. Ini berarti sama halnya menjadikan Allah memiliki ukuran. Ketika menjadikan Allah memiliki ukuran, itu sama halnya mengatakan bahwasanya Allah butuh dengan zat yang menjadikannya dengan ukuran tersebut. Sama halnya mengatakan Allah lemah. Berarti orang ini tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Allah yang berhak disembah. Berarti ibadahnya tidak sah. Makanya orang ini keluar dari agama Islam. Terus apa tujuan dari Mi'raj itu sendiri? Di sini katakan, innamal qasdu minal mi'raj wa tasyrifur rasul sallallahu alaihi wasallam. Tujuan dari dimi'rajkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diangkatnya beliau untuk menjelajahi alam-alam atas, adalah tasyrifur rasul, untuk memuliakan beliau, untuk menjadi pelipur lara bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi'itla'ihi ala ajaiba fil alamil ulwi, dengan menunjukkan kepada Rasulullah keajaiban-keajaiban yang terjadi di alam atas. Itu jadi memuliakan Rasulullah. Wa ta'zimu makanatihi, dan mengagungkan pangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memuliakan dan mengagungkan, meninggikan pangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ru'yatuhu lidzatil muqaddas bi fuadihi, dan tujuan daripada Mi'raj adalah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini melihat zat Allah Subhanahu wa taala yang maha suci, yang maha mulia, bifuadihi, dengan hati beliau. Jadi pada saat itu, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibuka hijab maknawi beliau sehingga beliau melihat zat Allah Subhanahu wa taala, dan melihatnya dengan hati beliau. Min ghairi ayyakuna dzatu fi makan, tanpa zatnya Allah itu berada pada tempat. Wa innamal makanu lirrasul, dan yang membutuhkan kepada tempat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul melihat Allah, beliaunya ada pada tempat, sedangkan Allah yang dilihat oleh Rasulullah, ya, ada tanpa butuh kepada tempat. Sebagaimana, ya, tujuan daripada Mi'raj ini diisyaratkan atau ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Jadi linuriyahu min ayatina, tujuannya jelas untuk menunjukkan Rasulullah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan bukan maksud daripada Mi'raj ini adalah sampainya Rasulullah ke tempat yang Allah berada di situ, karena Allah ada tanpa tempat. Kemudian bagaimana kalau ada orang yang bertanya mengenai tafsir beberapa ayat Al-Quran yang mungkin saja dipahami oleh sebagian orang bahwa itu menunjukkan Allah berada pada tempat. Misalnya pada surat An-Najm yang akan kita baca. Nah, berikut penjelasan yang disampaikan oleh guru kita Asy-Syaikh Abdullah Al-Harari. Wa amma qauluhu ta'ala tsumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. Fal maqsudu bihadzi bimakkah bimakanin yuqalu lahu ajyad wa lahu 600 janah saddan uzmu khalqihi ma bainal ufuq. Saddan uzmu khalqihi ma bainal ufuq kama ra'ahu marratan ukhra 'inda sidratil muntaha. Kama qala ta'ala wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha.
Jadi penjelasan mengenai makna ayat Al-Quran, summa dana fatadalla. Jadi ini di surat An-Najm ayat 8 dan ayat 9. Summa dana fatadalla wa kana qaba qausaini aw adna. Jadi kemudian mendekat, ya. Di ayat itu disebutkan mendekat. Ini siapa yang mendekat ini? Kemudian dikatakan fakana qaba qausaini aw adna. Jadi sehingga jarak antara keduanya ini adalah seukuran 2 zira', 2 hasta, atau bahkan lebih dekat. Nah, siapa yang dimaksudkan di sini? Yang mendekati Rasulullah siapa? Fal maqsudu bihadzal ayati Jibril alaihi salam. Yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah malaikat Jibril. Haitsu ra'ahu Rasul sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Ya, karena Jibril ini dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berada di Makkah pada saat itu, bimakanin yuqalu lahu ajiyat, di suatu tempat yang namanya adalah Ajiyat. Walahu sittumi'ati janahin, dan beliau ini, malaikat Jibril ini mempunyai 600 sayap. Sadan uzmu khalqihi ma bainal ufuq, yang sebagian besar dari jisim beliau, dari badan beliau, dari tubuh malaikat Jibril ini, sadan uzmu khalqihi ma bainal ufuq. Jadi menutupi ya ma bainal ufuq, jadi tempat yang sangat luas yang ada di antara kaki langit, yang ada di ufuk. Jadi menutup, saking besarnya beliau ini sehingga menutupi hamparan yang begitu luasnya yang ada di antara kaki langit. Kama ra'ahu maratan ukhra 'inda sidratil muntaha, sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga pernah melihat malaikat Jibril pada kesempatan yang lain, yaitu ketika berada di Sidratil Muntaha, suatu tempat yang ada di alam atas. Kama qala ta'ala, sebagaimana disebutkan juga dalam Al-Quran di surat An-Najm, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha. Jadi Rasulullah melihat di kesempatan yang lain malaikat Jibril, yaitu ketika berada di Sidratil Muntaha. Jadi ini adalah makna yang benar terkait ayat yang sudah kita baca, penafsiran yang benar terkait ayat yang sudah kita baca, yang diambil dari perkataan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena suatu ketika Rasulullah ini ditanya oleh istri beliau Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tentang ayat-ayat ini. Tadi disebutkan summa dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna, kemudian walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Maka yang dimaksudkan adalah malaikat Jibril, sebagaimana hal ini ditanyakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah mengatakan, ya Aisyah huwa Jibril, wahai Aisyah, yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah malaikat Jibril, sebagaimana hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Jadi tidak seperti yang diklaim atau diakui atau diyakini oleh sebagian orang, bahwasanya Allah dengan zatnya kemudian mendekat kepada Nabi Muhammad, sehingga jarak antara keduanya, antara Allah dengan Nabi Muhammad ini adalah jarak yang sangat dekat, seukuran 2 hasta atau bahkan lebih dekat. Karena pernyataan yang seperti ini sama halnya menyatakan bahwasanya Allah berada dengan jarak dengan makhluknya, dan menetapkan jarak itu sama halnya menetapkan tempat bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita bahas secara panjang lebar bahwasanya Allah ada tanpa tempat. Tuh. Jadi kalau misalnya ada riwayat yang menyebutkan dalam hadis, dalam kitab-kitab hadis yang menyebutkan misalnya wadanal jabbar rabbul izzah fatadalla hatta kana minhu qaba qausaini aw adna, maka ini adalah riwayat yang bertentangan dengan apa yang sudah kita sebutkan. Zahirnya sangat bertentangan dengan apa yang kita sebutkan. Jadi kita katakan bahwa yang seperti ini adalah bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi tidak bisa dijadikan pegangan dalam masalah akidah. Jadi harus kita yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat, tanpa butuh dengan makhluknya, tanpa disifati dengan sifat makhluknya, tanpa arah, dan tanpa disifati dengan jarak, masa, dan hal-hal yang disifatkan kepada makhluk lainnya. Nah,
insya Allah pada kajian berikutnya kita akan membahas secara detail tentang hadisul jariyah. Sebuah hadis yang zahirnya ini dijadikan pegangan oleh kelompok Wahabiyah, kelompok yang meyakini bahwasanya Allah bersemayam di atas arsy. Jadi akan kita jelaskan, kita kupas secara tuntas mengenai hadisul jariyah. Apabila kita sudah memahami hadis ini, maka akan dengan sangat mudah kita bisa membantah kelompok Wahabiyah yang keyakinannya jelas-jelas bertentangan dengan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan tadi bermanfaat, dipahami sebagaimana mestinya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.